ragu nih, oh, ini bisa dipakai buat referensi atau enggak ya, gitu. Kemudian gimana cara memastikan bahwa sebuah sumber itu dapat dipercaya dan apakah dengan banyaknya referensi berarti karya tulis itu akan menjadi lebih baik gitu. Ya mungkin saya akan menjawab yang keempat ya teman-teman. Ya dengan banyaknya referensi artikel teman-teman gitu. Bahkan memang ada standar-standarnya kayak paling sedikit itu 10, paling sedikit itu 15, paling sedikit itu 50 gitu. Karena semakin banyak referensinya akan semakin banyak juga, semakin bagus juga gitu. Itu pertanda bahwa artikel teman-teman memang artikel akademik, artikel ilmiah seperti itu. Oke, kemudian kenapa kenapa referensi itu sangat penting? Karena ya dia itu dapat memperkuat argumen kita. Ketika kita mempunyai argumen, terus kita kuatkan dengan pendapat lain, pendapat tokoh lain dari referensi yang jelas itu akan memperkuat argumen kita gitu. Kemudian menghindari plagiarisme. Jadi dalam menulis artikel pun teman-teman harus punya integritas ya. Nggak boleh namanya ilmiah berarti harus ada sumbernya. Nggak boleh langsung tiba-tiba nggak boleh subjektif ya. Penelitian itu karya tulis ilmiah itu nggak boleh all of semuanya subjektif tapi harus teman-teman punya pegangan, punya referensi gitu. Karena memang etika dalam menulis penelitian itu dia memang eh, harus ada referensinya dan harus jelas gitu. Kemudian, nah, tingkatan kredibilitas sumber referensi. Kalau teman-teman pakai artikel Jerat Ilmiah, itu dia bisa lebih bagus ya. Ini ada 5 bintang. Karena sumber utama untuk penelitian, skripsi, dan kajian pustaka. Kemudian buku akademik dan laporan resmi. Untuk mencari, nah ini untuk mencari landasan teori, definisi sejarah, dan data faktual lembaga. Kemudian skripsi tes sebagai rujukan utama tulisan ilmiah. Nah, untuk website dan blog ini sebenarnya nggak terlalu dianjurkan ya. Sebisa mungkin teman-teman nggak usah pakai website dan blog gitu. Itu dapat mengurangi penilaian karya tulis ilmiah teman-teman. Kenapa? Karena website dan blog itu kan orang-orang bebas ya, tulisnya bisa siapa aja gitu. Bahkan terkadang nggak ada identitasnya siapa yang nulis gitu ya. Atau bahkan yang nulis itu bukan pakarnya, bukan pakar dari dia bukan pakar gender. Jadi kan nggak terlalu jelas ya eh, siapa nih yang nulis gitu kan. Kecuali kalau misalkan memang di website itu ada tulisan kayak misalkan Tiara Ahli Prinawa, eh, Departemen Gender Komnas Perempuan misalkan. Nah itu bisa teman-teman jadikan acuan ya gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus mengkritisi website dan blog itu sebelum teman-teman jadikan sebagai referensi. Kemudian, bagaimana cara menentukan kata kunci? Bagaimana cara menentukan kata kata kunci atau di search itu di bagian search itu kita searchingnya apa gitu. Nah, teman-teman bisa kalau teman-teman langsung input satu satu judul penuh ya, itu tidak direkomendasikan. Nah, contohnya kayak pengaruh penggunaan keuangan digital terhadap perilaku konsumsi mahasiswa di Indonesia. Ini satu rute eh, judulnya. Nah, ini nggak jadi rekomendasiin teman-teman. Karena kenapa? Karena dia nggak spesifik, gitu ya. Nah, dan nggak spesifik dan dia terkesan seperti kayak terlalu ribet gitu, terlalu penuh gitu. Nah, teman-teman harus pencarian lebih efektifnya, teman-teman bagi menjadi beberapa konsep utama. Nah, ini kan tentang penggunaan keuangan digital. Oh, kata kuncinya keuangan digital. Kemudian perilaku konsumsi. Terus siapa? Oh, mahasiswa, mahasiswa. Gitu. Jadi untuk menentukan hasil, untuk mencari referensi, teman-teman tentukan dulu keywordsnya. Dan di mana kata kunci itu adalah yang kemarin ya, bisa isunya yang teman-teman angkat, bisa teorinya, bisa metodenya, bisa juga tempat yang teman-teman jadikan penelitian, seperti itu.
Jadi memang harus dikasih beberapa keywords atau kata kunci untuk mendapat referensi. Kemudian, nah, di sini ada teknik mencari database yang tepat ya. Di sini teman-teman bisa gunakan tanda kutip, digunakan untuk mencari frasa secara sangat spesifik dan berurutan. Nah, contohnya gini ya, atau enggak misalkan teman-teman mau bilang terkait suatu istilah gitu. Teman-teman bisa pakai tanda kutip. Misalkan kayak istilah dalam tanda kutip eh, living Quran gitu. Itu bisa teman-teman pakaikan tanda kutip. Kemudian gunakan operator AND digunakan ketika ingin mencari dua atau lebih konsep sekaligus. Nah, contohnya teman-teman misalkan digital finance dan financial inclusion. Ini kan dua nih, dua konsep. Nah, teman-teman bisa menggunakan AND di tengah ini. Kemudian teman-teman bisa juga gunakan operator OR. Maksudnya gunakan kata OR jika teman-teman ingin mencari beberapa istilah yang bersinonim atau mirip. OR itu kan secara bahasa kan artinya atau ya. Bisa seperti ini contohnya. Digital payment or electronic payment. Sebenarnya kan ini artinya sama aja. Pembayaran digital or atau pembayaran elektronik gitu. Ya, mirip ya. Nah, ini karena bersinonim, teman-teman bisa menggunakan kata or. Kemudian, platform apa aja sih untuk mencari referensi ilmiah? Ya, yang pertama ada Google Scholar. Ya, ini kayaknya Google Scholar teman-teman udah tahu ya, gitu. Untuk mencari di Google Scholar itu teman-teman bisa pakai cara kita yang tadi. Nah, platform paling mudah untuk memulai, terdapat fitur cited by yang kuat, disarankan menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Kemudian ada Sinta Garuda, yaitu platform rujukan utama untuk jurnal dan publikasi ilmiah di Indonesia yang sangat cocok untuk mencari penelitian berskala nasional. Kemudian ada juga Doage Database dan Database Kampus. Bisa gunakan Directory of Open Access Journal untuk jurnal gratis atau memanfaatkan langganan kampus seperti Science Direct, Springer, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa coba teman-teman cek di kampus teman-teman masing-masing itu ada nggak aplikasi ataupun kayak website yang bisa digunakan untuk mencari artikel sebagai referensi. Artikel internasional sih biasanya gitu, karena masing-masing kampus tuh biasanya punya kok gitu, punya data, punya aplikasi atau website yang khusus buat referensi gitu, dan itu gratis buat mahasiswanya. Kemudian cara menemukan referensi dengan cepat. Nah, ini teman-teman bisa cari artikel review, tambahkan kata literatur review pada topik. Artikel ini sangat membantu merangkum perkembangan topik dan perdebatan teori. Nah, jadi contohnya gimana? Misalnya gini, misalkan tentang apa ya? hmm, Hak asasi manusia gitu ya. Pengaruh hak asasi manusia misalkan. Pengaruh HAM, pengaruh HAM terhadap terhadap bla 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 misalkan bla literatur review. Nah, contohnya gini. Nah, jadi di belakang topiknya tuh ditambahin kata literatur review. Kemudian manfaatkan fitur cited by. Satu artikel bagus adalah pintu masuk. Temukan riset-riset terbaru yang mengutip artikel andalan Anda. Kemudian telusuri daftar pustaka. Nah, ini di sini kalau ketika teman-teman baca artikel, jangan daftar pustakanya jangan di skip.
Tapi sebisa mungkin teman-teman lihat di daftar pustaka artikel yang teman-teman ingin jadikan referensi, eh, apakah dalam artikel tersebut ada referensi yang masih relevan dengan artikel teman-teman gitu. Dan itu boleh teman-teman search referensinya dan jadikan referensi ke penelitiannya teman-teman. Saya kira ini cukup sederhana ya, yang telusuri daftar pustaka ini. Oke, selanjutnya, nah menilai menilai suatu referensi. Nah, gimana sih menilai bahwa referensi ini tuh bagus, referensi ini tuh cocok untuk artikel kita? Nah, pertama teman-teman menggunakan prinsip relevan. Nah, R, relevan, apakah artikel ini benar-benar berkaitan dengan topik penelitian? Nah, teman-teman bisa lihat itu di judul, atau teman-teman bisa periksa itu di bagian pendahuluan, di gagasan utamanya. Ya, kemudian evidence, apakah artikel memiliki data, metode, dan argumen yang jelas? Nah, ini gampangnya teman-teman harus analisis dulu, lihat dulu artikel yang teman-teman ingin jadikan referensi. Apakah apakah mempunyai struktur yang lengkap, seperti ada datanya, ada metodenya, dan ada argumennya yang jelas. Kemudian let's, apakah referensinya masih cukup terbaru? Ini juga penting ya teman-teman. Usahakan menulis menulis suatu riset atau penelitian itu menggunakan referensi yang 10 tahun terbaru lah gitu ya. Berarti sekarang ya dia tahun-tahun 2016 lah, atau paling paling lambat itu 2000, ya 2016 sih, 2015 ke atas. Itu masih dinilai baru gitu. Pokoknya yang tahun 2000-an ke atas tuh itu sebenarnya toleransinya 2000-an ke atas sih. Tapi jangan pakai referensi yang tahun 1900 gitu. Better teman-teman pakai yang 2000 ke atas karena itu masih tergolong baru ya. Nah, kenapa penting? Ya karena memang itu bisa menjadi penilaian terhadap skripsi teman-teman, atau ketika teman-teman ingin mempublish artikel itu bisa menjadi penilaian dari reviewer gitu. Jadi gitu ya, 2 tahun 2000-an ke atas lah. Nah, kemudian ekspor diterbitkan oleh penulis atau institusi yang kredibel. Di sini teman-teman bisa lihat, ya kalau bisa ya institusinya tuh jelas, ada kayak misalkan dari kampus-kampus gitu ya. Jurnal-jurnal kampus, kayak jurnal dari UIN Kalijaga atau jurnal dari, kalau dari universitas teman-teman bisa pakai ya, dari univ manapun teman-teman bisa pakai gitu. Kemudian variabel, verifiable, apakah sumber dan metodenya dapat diverifikasi? Jadi ini mungkin gampangnya sumber dan metodenya atau data dalam artikel itu apakah memang jelas gitu ya. Misalkan contohnya gini, eh ada artikel yang membahas terkait Quran surah Yusuf ayat 12. Misalkan misalkan ya gitu. Nah, teman-teman harus cross check apakah ayat dengan terjemahannya itu sudah benar atau belum. Gitu, jangan sampai ada ketidakselarasan gitu. Kemudian metodenya, apakah benar-benar metode dalam artikel itu benar-benar ada. Nah, cara tahu ada atau enggaknya ya teman-teman bisa search di Google, kayak metodenya apa, misalkan analisis wacana misalkan, oh ternyata metode analisis wacana tuh ada emang. Nah, itu teman-teman boleh jadikan referensi ya gitu. Kemudian akademik, berasal dari publikasi akademik terpercaya, itu hampir sama dengan yang ya, expert. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, kayak contohnya misalkan jurnal jurnal dari UGM misalkan, jurnal Poetika. Nah, di dalam misalkan gini, di dalam artikel itu ada tulisan jurnal Poetika. Nah, teman-teman lihat, teman-teman teman-teman searching di Google,
Jurnal Poetika tuh jurnal siapa? Oh, itu jurnal kampus A misalkan. Oh, itu teman-teman bisa dijadikan referensi. Di sini saya nggak diskriminasi kampus mana aja ya teman-teman gitu. Kampus mana aja bisa teman-teman jadikan referensi jurnalnya gitu. Asalkan ya tadi datanya jelas, metodenya bisa dipertanggungjawabkan, struktur artikelnya ada datanya, ada metodenya, ada argumennya, ada pembahasannya gitu kan. Dan referensinya terbaru ya. Jangan ambil referensi yang udah lama banget ya karena ilmu pengetahuan itu kan dinamis teman-teman gitu. Kemudian netral, apakah informasi disampaikan secara objektif? Nah gitu. Nah ini gampangnya teman-teman baca mungkin di bagian pendahuluannya. Apakah artikel itu memang cuma asumsi pribadi? Kayak misalkan, menurut saya gini-gini gini nih. Eh, dalam pandangan saya, tapi dia tidak ada referensinya. Tapi dia tuh cuman mengucapkan apa yang dia pikirkan, pendapat dia, tapi nggak ada penguatnya, nggak ada referensinya, nggak ada yang menguatkan argumennya dia, dan referensi dalam artikel itu sedikit. Saya nggak merekomend. Nah itu teman-teman jangan ngambil yang kayak gitu, jangan ambil artikel seperti itu untuk jadi referensi gitu. Jadi benar-benar harus ilmiah, benar-benar oh my God, ini sesuai dengan objeknya. Ketika artikel tersebut mengatakan membahas objek gender, ya udah itu oh ini benar-benar terkait objek gender. Dia mengutip perkataan-perkataan, dia mengutip argumen-argumen perempuan-perempuan aktivis feminis misalkan gitu. Ya. Jadi satu lagi teman-teman, teman-teman harus sebisa mungkin mengumpulkan referensi yang selaras, yang relevan dengan topiknya teman-teman. Kayak misalkan contohnya teman-teman ngebahas gender. Nah, eh, teman-teman ya memang harus mencari topik terkait gender. Jangan tiba-tiba tentang gender, terus referensinya penguatan ingatan pada anak usia dini. Itu pendidikan bahasa Arab kan nggak relevan ya, gitu. Jadi harus relevan satu sama lain. Bisa sebenarnya nggak relevan, tapi jangan dijadikan sebagai referensi utama atau referensi sebisa mungkin referensinya harus laras lah gitu. Kemudian bagaimana sih kita cara membaca artikel itu dengan efisien? Pertama-tama teman-teman baca judulnya, apakah topiknya sudah relevan dengan penelitian teman-teman? Dan baca abstraknya, itu tadi ya ada tujuan, metode, dan hasilnya, temuannya. Kemudian baca pendahuluannya, pahami masalah utama dan research gap yang diangkat. Kemudian kesimpulan. Apakah temuan utamanya dapat mendukung pembahasan? Dan teman-teman bisa juga baca daftar pustakanya untuk mencari buku-buku lain yang sekiranya relevan dan bisa teman-teman jadikan referensi gitu. Jadi nggak perlu dibaca semuanya teman-teman gitu. Teman-teman baca kayak sekelibat-sekelibat aja boleh. Bahkan kalau teman-teman mau minta bantuan dari AI untuk eh, memberikan intisari, sebenarnya artikel ini tuh bahas apa? Itu bisa lewat AI juga. Oke, kemudian yang terakhir, kemudian, nah, gunakan bahasa Inggris untuk memperluas hasil. Sebagian besar publikasi ilmiah internasional berkualitas tinggi menggunakan bahasa Inggris. Jangan batasi pencarian hanya dalam bahasa Indonesia. Kayak misalkan contohnya ini, motivasi beribadah remaja, religiusitas remaja, atau religiusitas remaja. Nah, teman-teman jangan cuma kayak eh, searching pakai bahasa Indonesia. Ah, tapi teman-teman harus perluas lagi, teman-teman harus cari referensi sebanyak-banyaknya dan better dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan banyak referensi bahasa Inggris atau artikel-artikel bahasa Inggris itu yang bagus-bagus ya, itu. Apalagi teman-teman bisa ngambil referensi bahasa Inggris dari Sage, Sage Jurnal, Sport Jurnal, kemudian bisa juga dari
eh apa ya, kemarin tuh Gestor, Gestor, Taylor and Francis itu juga bagus. Bisa teman-teman ambil referensi dari jurnal-jurnal internasional tadi ya. Karena itu udah pasti Scopus, itu udah pasti reputasinya udah reputasi yang mendunia lah gitu. Kemudian ada beberapa kesalahan fatal yang harus dihindari ketika teman-teman mencari referensi. Pertama, hanya mengandalkan pencarian web standar. Tuh. Gunakan Google Scholar dan portal akademik resmi. Web biasa banyak memuat blog opini. Nah, jadi teman-teman benar-benar pakai eh, apa ya? Pakai website yang website ilmiah lah ya gitu. Jangan teman-teman ngambil dari web Wikipedia tuh. Jangan ngambilnya di Mamikos, jangan ngambilnya di apa ya? Kayak misalkan Indonesia Pintar gitu yang tidak tidak terpercaya ya gitu. Kalau teman-teman eh, ngambil di Kompas atau di Tempo mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau kayak Wikipedia gitu yang nggak ada sumber resminya, dia dapat dari mana terkait argumen itu, sebaiknya jangan diambil. Jadi cari yang benar-benar memang dia webnya tuh web ilmiah gitu. Kemudian mengutip tanpa membaca naskah asli atau kutipan sekunder. Selalu usahakan melacak dan membaca dokumen primer, bukan sekedar memindahkan kutipan penulis lain gitu. Jadi sebelum teman-teman mengambil referensi, ya baca dulu gitu. Jangan teliti, baca dulu artikelnya gitu ya. Dan jangan lupa tulis juga teman-teman itu ngutip dari mana. Tuh. Kemudian ketiga, memasukkan artikel hanya karena judulnya sama. Jadi teman-teman juga harus lihat dulu, wajib membedah bagian abstrak dan kesimpulan terlebih dahulu sebelum menjadikannya referensi. Ya jangan misalkan gini, karena gini teman-teman ya, satu scoop, satu pembahasan, misalkan gender, itu kan bisa dibelah menjadi beberapa masalah gitu. Jangan mentang-mentang apa ya, dia nggak bahas tentang gender gitu kan. Semuanya teman-teman masukin ya. Perlu juga kita kritisisasi, oh ini ngebahas gender dalam Islam, oh ini ternyata gender di daerah A, daerah B. Nah itu kan teman-teman bisa sortir gitu, yang relevan atau enggak. Kemudian kuantitas di atas kualitas. Tulisan dengan 15 referensi kuat dan relevan jauh lebih baik daripada daftar pustaka berisi 50 referensi yang nggak nyambung. Ya, jadi jangan gini. Jadi itu kalau penelitian itu jangan ini berdasarkan apa yang saya pelajari ya teman-teman dari om saya dari dosen-dosen saya. Jangan terpengaruh dengan halaman atau jumlah kuantitas dalam menulis gitu. Karena sebenarnya tulisan yang baik bukan seberapa banyak gitu, tapi seberapa dalam analisis kita terhadap topik kita dan seberapa sahnya referensi yang kita gunakan untuk memperkuat argumen kita. Sebenarnya sedalam apa sih, seberapa dalam analisis kita gitu loh teman-teman. Bukan seberapa banyak halamannya, seberapa banyak paragrafnya, seberapa banyak daftar pustakanya gitu. Karena saya pernah eh, menghadiri tesis, ujian tesis ya. Dan itu benar-benar 100, benar-benar hanya benar-benar ada 130 halaman. Tetapi kata pengujinya itu tuh dia cuma ngumpulin sampah dan itu nggak substantif, nggak ada yang nggak bagus tesisnya gitu. Jadi mendingan teman-teman ngambil 15 referensi, sedikit referensi tapi relevan dengan artikel teman-teman, dengan tulisan teman-teman. Itu jauh lebih baik daripada teman-teman punya banyak referensi tapi nggak relevan, nggak sesuai dengan eh, penelitian dengan topik penelitiannya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman karena